Dari kontroversi sampai dipuji, 6 tim ini memiliki logo baru yang lebih keren dari sebelumnya. Ya, sepak bola sudah memasuki era modern dan juga industri. Untuk itu, sebagai sebuah entitas klub maupun federasi, banyak berbenah agar memiliki nilai jual yang lebih. Mengubah logo menjadi salah satu cara sebuah klub agar lebih segar dan modern, meninggalkan kesan kuno tanpa menghilangkan sejarah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak klub atau negara juga yang merilis logo baru. Ini membuat mereka lebih mudah dikenal dalam industri ini. Tentu langkah ini dipuji, namun tak sedikit juga terdapat kontroversi. Nah guys, berikut adalah klub-klub yang mengubah logonya. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Yang pertama ada Juventus. Banyak yang terkejut dan kaget dengan logo baru Juventus yang hanya berinisial J saat dirilis pada 2017 lalu. Juve meninggalkan logo mereka yang sudah khas yang berbentuk perisai oval dengan strip vertikal hitam putih, mahkota, serta banteng dalam siluet. Sebagai gantinya, Juventus akan memakai logo yang minimalis. Logo tersebut tampak seperti dua huruf J yang disandingkan dan membentuk seperti sebuah perisai. Tak ada lagi kuda dalam logo baru tersebut. Namun logo ini juga mendapat pujian karena memiliki unsur modern di era industri sepak bola saat ini. Berikutnya Inter Milan. Inter resmi merilis logo baru mereka dengan desain lebih minimalis dan modern, layaknya seperti Juventus yang sudah tampil beda dengan logo berinisial J sejak beberapa tahun lalu. Kali ini giliran Inter yang tampil beda. Huruf I dan M ditonjolkan oleh klub yang menyebut desain ini sebagai perspektif baru dalam inovasi dan gairah yang akan meningkatkan nilai klub dari sebuah perjalanan. Perisai atau crest bulat yang dibuat pada tahun 1908 kembali dihadirkan. Sementara huruf I untuk mewakili internasional, lalu M adalah Milano, kota asal mereka. Logo Inter yang baru terlihat lebih tebal dan menggunakan dua jenis huruf yang tak asing, yakni Giorgio Bold dan Universe Roman. Nantes. Bersama dengan rilis jersey kandang untuk musim baru 2019 lalu, klub Prancis FC Nantes telah meluncurkan logo baru. Ini merevolusi logo yang diadopsi dalam 9 tahun terakhir dan sepanjang tradisi klub Breton yang didirikan pada tahun 1943. Seperti yang terjadi dengan Juventus, keputusan adalah mewujudkan logo minimal dan penting dengan fokus hanya pada huruf N dan menghapus beberapa tanda yang ada di mana-mana seperti sekunar dan cerpelai. Ya, itu adalah salah satu simbol ikonografi Breton yang paling berulang yang hanya kecil tetap di bawah gambar. Tetapi juga referensi seperti tahun dasar hanya menggunakan warna sosial kuning dan hijau. Meskipun rebranding dikembalikan sesuai dengan filosofi kami menulis masa depan berdasarkan masa lalu. Perubahan logo lama sama sekali tidak menyenangkan penggemar yang lebih tradisionalis. Terlepas dari kenyataan bahwa dalam pernyataan yang dirilis oleh klub juara ke-8 kali Perancis telah dengan jelas menjelaskan alasan yang menyebabkan revolusi visual yang nyata ini. Karena klub yang hebat selalu menyambut tantangan besar, bekerja selama berbulan-bulan untuk memperbarui strategi merek dan mengembangkan visual yang lebih modern dan menarik. Berikutnya ada Manchester City. City telah meluncurkan logo baru dan mulai dipakai pada musim 2016-2017. Desain baru menandai penyimpangan dari rencana yang ada. Diadopsi pada tahun 1997 dan sebagai gantinya menyerupai versi terbaru dari lambang klub sebelumnya yang pertama kali digunakan pada tahun 1972. Lambang baru menampilkan perisai yang mempertahankan kapal emas yang telah ditampilkan dalam lambang klub selama hampir 1 abad, serta 3 garis diagonal mewakili sungai Irwell, Medlock, IRK, dan mawar merah Lancashire. Untuk pertama kalinya lambang juga mencakup tahun didirikan klub 1894. Perubahan gaya menghilangkan elang 3 bintang emas yang sering diejek dan semboyan Latin yaitu Superbia in Proelio
dari lambang membawa desain sejalan dengan klub lain yang dimiliki oleh perusahaan induk klub, yaitu GT Football Group, seperti klub MLS New York City FC dan tim A Liga Melbourne City. Yang berikutnya ada Reims. Ya, tujuan sama seperti Nantes dan Juventus, klub Prancis ini merilis logo lebih minimalis dan modern. Bahkan desainer yang membuat logo baru Reims sama dengan Nantes. Desain ulang ini bertujuan untuk membawa modernitas ke klub besar pertama Prancis, yaitu Reims, saat memenangkan 6 gelar Ligue 1 antara tahun 1949 dan 1962. Alih-alih guys, logo lencana bundar sebelumnya, logo baru ini mengalir bebas dan menampilkan inisial klub di tengahnya. Sebuah mahkota dapat dilihat di atas SR, sedangkan nama tim tertulis di bawahnya. Yang berikutnya ada tim dari Indonesia nih guys, yaitu Borneo FC. Ya, perayaan ulang tahun ke-7 menjadi momen baru bagi Borneo FC untuk merilis identitas dan logo baru. Klub berjuluk Pesut Etam sekarang tampil lebih modern dengan logo barunya. Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, Borneo mengangkat momen ini dalam tagar kejutan. Bahkan mereka sempat menghitamkan logo klub sebelum merilisnya. Logo baru Borneo FC memiliki perisai berukiran Dayak sebagai bentuk kebanggaan akan tanah leluhur. Sementara itu, tulisan Borneo Samarinda ditonjolkan oleh klub, dipadu dengan warna merah marun dan binatang khas Samarinda yakni pesut. Langkah ini pun patut diacungi jempol lantaran Borneo menjadi salah satu klub Indonesia yang berani keluar dari zona nyaman dengan logo baru mereka. Ya guys, berikutnya ada Rans Cilegon FC. Klub ini banyak dibicarakan oleh warga Indonesia. Raffi Ahmad telah resmi mengakuisisi Cilegon United dan mengubah namanya menjadi Rans Cilegon FC. Bukan hanya struktur manajemen yang berganti, klub ini juga memiliki logo terbaru. Kekhawatiran supporter Cilegon FC menjadi nyata setelah klub Liga 2 ini diakuisisi Raffi Ahmad. Netizen atau supporter asal Cilegon pun ada yang kontra mengenai logo asli daerah ini, karena tidak hanya nama dan logo yang berubah drastis. Ini tak terlihat lagi logo yang menggambarkan Gunung Krakatau, bola, dan jangkar. Raffi Ahmad lewat Instagram pribadinya menjelaskan soal logo pada Rans Cilegon FC. Logo di klub sepak bolanya ini adalah burung ponik. Semua berubah menjadi gambar seekor burung berwarna gradasi merah dan violet serta tulisan Rans dengan warna senada di bagian atas. Ya, pola atau logo ini pun memiliki arti tersendiri bagi Raffi dan mungkin bisa dimengerti oleh yang lainnya. Nah, artinya adalah burung ponik dikatakan dapat hidup selama 500 atau 1000 tahun lebih. Setelah hidup selama itu, burung ponik membakar dirinya sendiri. Setelah itu, dari abunya muncul burung ponik muda. Siklus hidup burung ponik seperti itu, selalu bangkit untuk selalu muncul sebagai sosok yang baru. Burung ponik merupakan simbol dari keabadian, lambang dari siklus kehidupan yang panjang abadi, dan simbol dari kebangkitan, semangat tanpa batas untuk para senior, junior, dan generasi muda selanjutnya untuk bangkitkan sepak bola dan Indonesia tercinta. Itu dia tadi arti dari Rans Cilegon FC pada lambangnya. Namun, tidak semua supporter berlawanan dengan perubahan yang dilakukan Raffi Ahmad terhadap Cilegon United FC. Supporter yang mendukung perubahan juga yakin popularitas Rans Cilegon FC di jagat maya dan sepak bola meningkat berkat Raffi Ahmad. Oke guys, itu dia tadi beberapa klub yang merubah logonya ke tampilan yang lebih baik. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih.